Di beberapa jalur pendakian di Jawa Barat, ada satu larangan yang sering dianggap bercanda oleh pendaki baru. Kalau mendengar suara ramai seperti pasar di tengah hutan, jangan pernah mencari sumbernya. Kalau mencium bau masakan di tempat yang seharusnya hanya ada tanah basah dan pohon-pohon tua, jangan merasa lapar. Dan kalau tiba-tiba melihat lampu-lampu kecil seperti warung di kejauhan, jangan berjalan mendekat. Karena menurut cerita orang-orang lama, tidak semua keramaian di gunung berasal dari manusia. Ada tempat yang muncul hanya untuk orang tertentu. Tempat itu tidak tercatat di peta pendakian, tidak ada di jalur resmi, tidak ada di papan petunjuk. Tapi siapapun yang telanjur masuk ke sana, belum tentu bisa kembali dengan cara yang sama. Selamat datang di channel Jangan Lihat Belakang. Di sini kita akan masuk ke kisah-kisah menyeramkan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, atau mungkin sedang menunggu giliran untuk terjadi pada orang berikutnya. Sebelum cerita ini dimulai lebih jauh, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah horor terbaru yang mencekam dan bikin merinding. Dan kali ini kita akan mengikuti kisah 5 pendaki yang tersesat, bukan karena salah jalur, tapi karena 2 di antara mereka masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah mereka lihat. Mereka berlima adalah Raka, Dimas, Bayu, Nanda, dan Seno. 5 sahabat lama yang sudah beberapa kali naik gunung bersama. Mereka bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula. Sudah cukup sering mereka melewati jalur tanah licin, kabut tebal, hujan tiba-tiba, dan angin malam yang menusuk sampai ke tulang. Karena itu, ketika mereka memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di Jawa Barat yang namanya tidak terlalu ramai dibicarakan, mereka merasa perjalanan itu akan jadi pendakian biasa. Gunung itu terkenal indah, tapi juga dikenal punya banyak cerita aneh. Warga sekitar sering menyarankan pendaki agar tidak bercanda sembarangan, tidak memanggil nama teman terlalu keras saat malam, dan tidak mengambil apapun dari jalur pendakian, bahkan jika benda itu terlihat sepele. Awalnya semua berjalan normal. Mereka mulai mendaki sejak pagi. Udara masih segar, langit cerah, dan jalur masih cukup ramai oleh beberapa rombongan lain. Di awal perjalanan, mereka masih sempat tertawa, saling meledek, dan membuat video singkat untuk kenang-kenangan. Raka yang paling bersemangat berjalan di depan, disusul Dimas dan Bayu. Nanda dan Seno berjalan di belakang karena membawa beban lebih berat. Nanda membawa logistik tambahan, sementara Seno membawa tenda dan beberapa perlengkapan masak. Mereka sudah membuat rencana untuk mencapai pos berikutnya sebelum sore, lalu mendirikan tenda tidak jauh dari sana. Menjelang siang, suasana mulai berubah. Jalur yang sebelumnya terbuka mulai masuk ke area hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon besar berdiri seperti dinding hitam, akar-akar menjalar di tanah, dan cahaya matahari mulai sulit menembus sela-sela daun. Kabut tipis turun perlahan, membuat jarak pandang semakin pendek. Anehnya, rombongan pendaki lain yang tadi masih terlihat di belakang dan depan mereka, tiba-tiba seperti menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara percakapan, tidak ada suara lonceng kecil dari tas pendaki. Hanya suara napas mereka sendiri, gesekan sepatu dengan tanah, dan sesekali suara burung yang terdengar jauh sekali. Nanda mulai mengeluh, napasnya berat, kakinya terasa kram sejak melewati tanjakan panjang yang dipenuhi batu licin. Seno juga mulai kelelahan karena beban di punggungnya terasa semakin berat. Padahal menurut peta jalur, pos berikutnya seharusnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Raka melihat jam di tangannya, lalu berkata bahwa mereka hanya perlu berjalan sekitar 20 sampai 30 menit lagi. Bayu menyarankan
agar mereka tetap jalan bersama. Tapi Dimas merasa lebih baik 3 orang jalan dulu ke pos, lalu menunggu Nanda dan Seno di sana. Menurutnya, kalau mereka semua berhenti terlalu lama, mereka bisa kemalaman di tengah jalur. Akhirnya mereka sepakat. Raka, Dimas, dan Bayu berjalan lebih dulu. Sementara Nanda dan Seno duduk di dekat batang pohon besar di sisi jalur. Sebelum berpisah, Raka sempat berkata, "Jangan lama-lama, nanti kalau sudah kuat langsung jalan. Jalurnya tinggal lurus saja, jangan belok kemana-mana." Nanda mengangguk sambil mengatur napas. Seno hanya mengangkat tangan, memberi tanda bahwa mereka baik-baik saja. Tidak ada yang tahu, itulah terakhir kalinya 3 teman mereka melihat Nanda dan Seno dalam keadaan benar-benar sadar. Raka, Dimas, dan Bayu melanjutkan perjalanan. Benar saja, kurang dari setengah jam kemudian mereka sampai di pos berikutnya. Tempat itu berupa tanah datar yang cukup luas, dengan beberapa batang pohon besar dan papan kayu bertuliskan nama pos yang sudah mulai pudar. Mereka menurunkan tas, duduk, lalu menunggu. 10 menit berlalu, 20 menit, 30 menit. Nanda dan Seno belum juga muncul. Awalnya mereka masih santai, mungkin 2 temannya berjalan pelan, mungkin masih istirahat sebentar. Tapi setelah hampir 1 jam, rasa khawatir mulai muncul. Bayu mencoba menelepon Nanda, tapi tidak ada sinyal. Dimas mencoba mengirim pesan, tapi hanya berputar tanpa terkirim. Raka berdiri, menatap jalur dari arah mereka datang. Kabut semakin tebal. Udara yang tadinya dingin biasa, kini terasa tidak wajar. Terlalu dingin, seperti berdiri di dekat pintu ruangan kosong yang lama tidak dibuka. Lalu dari kejauhan, mereka mendengar suara samar. Suara itu terdengar seperti orang berbicara ramai. Bukan 1 atau 2 orang, banyak, sangat banyak, seperti suara pasar. Raka mengerutkan kening. "Kalian dengar?" bisiknya. Bayu mengangguk pelan. Dimas terlihat bingung. Dari arah jalur bawah terdengar suara orang menawar harga, suara tawa, suara barang dipindahkan, bahkan suara seperti pisau memotong sesuatu di atas talenan. Padahal mereka berada di tengah hutan gunung. Tidak mungkin ada pasar di sana. Tidak mungkin ada warung sebanyak itu. Dan yang lebih aneh, suara itu tidak terdengar dari satu arah saja. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang seperti dari belakang pohon, kadang seperti tepat di samping telinga. Sekarang coba kamu bayangkan, kalau kamu ada di posisi mereka, sedang menunggu 2 temanmu di tengah hutan berkabut, lalu tiba-tiba terdengar suara pasar dari tempat yang tidak mungkin ada manusia. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mencari sumber suara itu? Atau kamu akan diam dan pura-pura tidak mendengar? Tulis di komentar, karena mungkin jawabanmu menentukan apakah kamu selamat atau justru masuk semakin dalam. Sementara itu, Nanda dan Seno yang tadi beristirahat di bawah mulai merasa sedikit lebih kuat. Mereka berdiri, mengangkat tas, lalu berjalan mengikuti jalur yang mereka kira benar. Awalnya memang lurus, tapi setelah beberapa menit mereka merasa suasananya berubah. Tanah yang mereka injak tidak lagi licin seperti jalur pendakian. Permukaannya menjadi lebih padat, seperti jalan setapak yang sering dilewati banyak orang. Kabut di depan mereka tampak bercahaya kekuningan. Seno berhenti dan menatap ke depan. Ada cahaya lampu-lampu kecil di antara pepohonan, seperti lampu minyak, seperti obor, dan dari arah sana terdengar suara ramai. Nanda yang sejak tadi lapar langsung berkata, "Ada warung kayaknya, mungkin pos jualan." Seno ragu, ia tahu tidak ada warung di jalur itu. Tapi suara keramaian semakin jelas, bau makanan juga mulai tercium. Ada bau sate dibakar, bau gorengan panas, bau kopi hitam, bau mie rebus, dan bau bumbu yang membuat perut mereka semakin keroncongan. Mereka seharusnya curiga. Mereka seharusnya kembali.
Tapi rasa lelah dan lapar membuat pikiran mereka tumpul. Mereka berjalan mendekati cahaya itu. Semakin dekat, semakin jelas terlihat sebuah pasar kecil di tengah hutan. Tapi pasar itu bukan pasar biasa. Kios-kiosnya berdiri di antara batang pohon besar. Atapnya dari kain lusuh, anyaman bambu, dan daun-daun kering. Lampu-lampu minyak menggantung di dahan, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Para pedagang duduk di belakang lapak mereka. Sebagian menunduk, sebagian tersenyum terlalu lebar. Ada yang menjual buah-buahan, sayuran, kain batik tua, perhiasan kuningan, keris kecil, ayam hidup, ikan yang masih bergerak di wadah tanah, sampai botol-botol kaca berisi cairan gelap. Suasananya ramai, tapi anehnya tidak ada satupun orang yang benar-benar menatap mata mereka secara normal. Nanda dan Seno berjalan pelan melewati pasar itu. Beberapa pembeli terlihat memakai pakaian yang tidak biasa. Ada laki-laki tua berkain hitam dengan wajah pucat. Ada perempuan berambut panjang membawa bakul, tapi kakinya tidak terlihat menyentuh tanah. Ada anak kecil berdiri di depan lapak mainan. Kepalanya menunduk terlalu rendah. Ada juga sosok tinggi besar memakai caping. Berdiri diam di dekat pohon, seolah mengawasi setiap orang yang masuk. Nanda mulai merasa tidak nyaman. Ia berbisik kepada Seno, "Ini pasar apa, Sen?" Seno tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah karena mulai sadar bahwa mereka tidak lagi berada di jalur pendakian. Seorang pedagang perempuan tiba-tiba memanggil mereka. Suaranya lembut, tapi terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang sangat tua. "Mas, mampir dulu. Lapar, kan?" Di depannya ada banyak makanan. Nasi bungkus, lauk pauk, sate, gorengan, dan daging panggang yang terlihat masih berasap. Nanda hampir mendekat, tapi Seno menarik lengannya. "Jangan makan apa-apa," bisik Seno. Nanda menoleh, kesal, tapi ketika ia melihat wajah Seno yang pucat, ia mulai ikut takut. Mereka terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Tapi semakin mereka berjalan, pasar itu justru terasa semakin panjang. Lapak-lapak seperti tidak ada habisnya. Setiap tikungan selalu membawa mereka ke deretan kios baru. Setiap mereka menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lewati sudah berubah. Tidak ada lagi pohon tempat mereka masuk. Tidak ada lagi cahaya kabut pertama. Yang ada hanya keramaian pasar yang semakin padat. Suara orang menawar harga mulai terdengar aneh. Mereka tidak lagi menyebut rupiah. Mereka menyebut umur. Mereka menyebut ingatan. Mereka menyebut nama keluarga. Ada yang berkata, "Ini murah, cuma 3 tahun hidup." Ada yang berkata, "Kalau mau yang bagus, bayar pakai suara ibumu." Ada yang tertawa sambil berkata, "Daging segar tidak pernah murah." Nanda dan Seno berhenti di depan sebuah lapak yang paling ramai. Di sana, beberapa sosok berkumpul mengelilingi meja kayu panjang. Di atas meja itu ada potongan-potongan daging yang ditata rapi. Warnanya merah gelap, terlalu segar, dan baunya amis menyengat. Seorang pedagang laki-laki bertubuh kurus berdiri di belakang meja, memegang golok besar yang berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Wajahnya hampir normal, kecuali matanya yang hitam seluruhnya. Tidak ada bagian putih. Tidak ada pantulan cahaya, hanya hitam pekat. Seno melihat papan harga kecil yang ditancapkan di dekat meja. Tulisan di papan itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Di sana tertulis beberapa jenis daging dengan harga yang berbeda-beda. Daging ayam, daging kambing, daging rusa, daging pendaki tersesat, dan yang paling mahal, daging manusia muda, masih hangat, belum dipanggil pulang. Nanda membaca tulisan itu perlahan. Bibirnya bergetar. Ia ingin mundur, tapi kakinya seperti menancap di tanah. Pedagang itu menatap mereka, lalu tersenyum. "Baru datang,
tanyanya. Kalau belum mau beli, bisa jadi barang dagangan dulu. Begitu mendengar kalimat itu, Seno langsung menarik Nanda dan berlari. Mereka menerobos kerumunan pasar. Anehnya, tidak ada satupun orang yang benar-benar mengejar. Mereka hanya tertawa. Tawa itu terdengar dari semua arah. Pedagang makanan memukul-mukul piring. Pedagang kain melambaikan kain putih seperti kain kafan. Anak kecil tanpa wajah menunjuk mereka sambil terkikik. Sosok tinggi bercaping yang sejak tadi berdiri diam mulai berjalan pelan. Tapi langkahnya panjang sekali. Sekali melangkah, jaraknya bisa beberapa meter. Nanda dan Seno berlari sekuat tenaga. Tapi pasar itu seperti berputar-putar. Mereka melewati lapak yang sama berkali-kali. Melewati pedagang yang sama, melewati papan harga daging manusia yang sama, seolah-olah pasar itu sedang mempermainkan mereka. Di pos, Raka, Dimas, dan Bayu semakin panik. Hari mulai sore. Kabut turun semakin tebal. Mereka memutuskan turun sedikit untuk mencari Nanda dan Seno. Tapi baru beberapa langkah masuk ke jalur bawah, mereka mencium bau aneh. Bau sate, bau gorengan, bau kopi. Raka berhenti mendadak. Ia ingat cerita warga di base camp sebelum pendakian. Seorang bapak penjaga warung sempat berkata, "Kalau di tengah hutan dengar suara pasar, jangan diladeni. Kadang yang dipanggil bukan telinga, tapi rasa lapar." Saat itu mereka semua tertawa. Sekarang tidak ada yang tertawa. Bayu berteriak memanggil nama Nanda dan Seno. "Nanda, Seno!" Suaranya langsung ditelan kabut. Tidak ada jawaban. Dimas hendak berteriak lagi, tapi Raka menutup mulutnya. Dari balik kabut, terdengar suara seseorang meniru panggilan Bayu. Suaranya sama persis. "Nanda, Seno!" Tapi nada suaranya panjang, datar dan kosong. Lalu terdengar suara lain, kali ini seperti suara Nanda. "Di sini, masuk sini." Bayu hampir berjalan mendekat, tapi Raka menariknya kuat-kuat. "Itu bukan Nanda," bisik Raka. "Sekarang, untuk kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, pernahkah kamu mendengar suara seseorang memanggil namamu padahal tidak ada siapa-siapa? Atau pernahkah kamu merasa seperti ada keramaian dari kejauhan saat berada di tempat yang seharusnya sunyi? Kalau pernah, jangan langsung menjawab. Karena dalam beberapa cerita orang tua dulu, ketika kita menjawab panggilan yang tidak jelas, asalnya itu sama saja seperti memberitahu bahwa kita bisa mendengar mereka. Nanda dan Seno masih berlari di dalam pasar itu. Napas mereka habis. Kaki mereka gemetar. Tas yang mereka bawa terasa semakin berat, seolah ada seseorang bergantung di belakangnya. Nanda akhirnya melepas tasnya dan melemparkannya ke tanah. Tapi begitu tas itu jatuh, terdengar suara bayi menangis dari dalamnya. Nanda menjerit. Ia yakin tidak membawa apapun selain logistik. Seno tidak mau melihat. Ia terus menarik Nanda sampai mereka tiba di sebuah lorong sempit di antara dua lapak kosong. Di ujung lorong itu ada pohon besar dengan kain merah terikat di batangnya. Di bawah pohon itu duduk seorang nenek tua berpakaian hitam. Nenek itu tidak ikut berdagang. Ia hanya duduk sambil mengunyah sesuatu. Mulutnya merah, tangannya kurus. Rambutnya putih panjang menjuntai sampai tanah. Ketika melihat Nanda dan Seno, nenek itu berkata, "Pelan, kalau mau keluar jangan bawa apapun dari sini. Jangan makan, jangan menawar, jangan menyebut harga, dan jangan menoleh kalau sudah dengar temanmu memanggil." Seno memberanikan diri bertanya, "Kami harus kemana, Nek?" Nenek itu menunjuk ke belakang mereka. Tapi saat mereka menoleh sedikit, di sana hanya ada keramaian pasar. Nenek itu tersenyum dan berkata, "Keluar selalu lewat tempat pertama kali kalian merasa lapar." Seno langsung mengerti mereka harus kembali ke titik awal, tempat mereka pertama kali mencium bau makanan.
Ia menarik Nanda lagi. Mereka berlari melewati lapak-lapak yang kini berubah semakin mengerikan. Buah-buahan di meja membusuk dan bergerak seperti bernapas. Kain batik bergelantungan seperti kulit manusia yang dijemur. Botol-botol kaca berisi cairan gelap ternyata memiliki mata kecil yang berkedip dari dalam. Di salah satu sudut, Nanda melihat seorang pendaki lain duduk sambil makan nasi bungkus. Wajahnya kosong. Di belakangnya, seorang pedagang menepuk bahunya sambil berkata, "Sudah bayar ya, tinggal tunggu dipotong." Nanda hampir muntah. Ia ingin berteriak, tapi Seno menutup mulutnya. Mereka terus berjalan cepat, mencari bau pertama yang mereka cium. Semakin mereka mencoba keluar, semakin banyak suara memanggil. Ada suara Ibu Nanda, ada suara adik Seno, ada suara Raka yang berkata mereka sudah aman. Ada suara Bayu yang menyuruh mereka belok kiri. Tapi Seno ingat pesan nenek itu. Jangan menoleh, jangan menjawab, jangan percaya suara apapun. Di luar pasar, Raka, Dimas, dan Bayu menemukan sesuatu di jalur. Sebuah bungkus makanan yang mereka kenali. Itu bekal milik Nanda. Tapi bungkus itu basah oleh tanah. Dan di atasnya ada uang kertas lusuh yang sudah sobek. Dimas mengambilnya. Lalu tiba-tiba tangannya terasa sangat dingin. Di uang itu ada tulisan kecil, seperti ditulis dengan arang. 2 sudah masuk, 3 masih bisa pulang. Dimas langsung menjatuhkan uang itu. Mereka bertiga mundur ketakutan. Raka memutuskan untuk melakukan satu hal yang pernah ia dengar dari pendaki tua. Ia mengambil peluit darurat, lalu meniupnya 3 kali pendek. Setelah itu ia berteriak, bukan memanggil nama Nanda dan Seno, tapi membaca doa yang ia bisa dengan suara gemetar. Bayu dan Dimas ikut berdoa. Saat itulah suara pasar di hutan mendadak berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada tawa, tidak ada tawar-menawar, tidak ada suara pisau, hanya sunyi yang menekan telinga. Di dalam pasar, Nanda dan Seno juga mendengar suara peluit itu. 3 kali, pendek, jauh sekali, tapi jelas. Mereka mengikuti suara itu. Mereka berjalan cepat melewati kabut, melewati cahaya lampu minyak yang mulai padam satu persatu. Di belakang mereka, terdengar suara pedagang daging manusia berkata, "Belum bayar, belum bayar." Lalu suara itu berubah menjadi geraman marah. Tanah di bawah kaki mereka seperti bergerak. Banyak tangan kurus keluar dari lumpur, mencoba mencengkeram sepatu mereka. Seno hampir jatuh, tapi Nanda menariknya. Mereka berdua berlari dengan sisa tenaga terakhir. Tiba-tiba mereka melihat batang pohon besar tempat mereka tadi beristirahat. Jalur pendakian muncul kembali, seperti tirai yang dibuka. Tapi di belakang mereka, pasar itu masih ada. Lampu-lampu minyak menyala redup. Para pedagang berdiri diam menatap mereka. Sosok tinggi, bercaping, berdiri paling depan. Pedagang daging manusia mengangkat goloknya, lalu menunjuk ke arah Nanda. Saat itu Nanda merasa ada sesuatu di saku jaketnya. Ia merogoh pelan dan menemukan sepotong kecil daging mentah terbungkus daun. Ia tidak pernah mengambilnya. Ia tidak pernah membeli apapun. Tapi benda itu ada di sana. Seno langsung merebut bungkusan itu dan melemparkannya kembali ke arah pasar. Begitu bungkusan itu jatuh, terdengar jeritan panjang dari seluruh pasar. Nanda dan Seno berlari keluar tanpa menoleh. Mereka mendengar suara ibu mereka memanggil. Mendengar suara Raka. Mendengar suara orang-orang memohon agar mereka kembali. Tapi mereka terus berlari. Sampai akhirnya mereka menabrak Raka, Dimas, dan Bayu yang sedang berdiri di tengah jalur dengan wajah pucat. Kelima pendaki itu langsung turun tanpa menunggu malam. Tidak ada yang banyak bicara. Nanda dan Seno tampak seperti orang sakit. Wajah mereka pucat, bibir kering, mata kosong. Ketika sampai di base camp,
Penjaga warung yang tadi memberi peringatan langsung terdiam melihat mereka. Ia meminta mereka duduk, memberi air hangat, lalu bertanya, "Kalian dengar pasar?" Tidak ada yang menjawab. Tapi dari cara Nanda menangis tanpa suara, bapak itu tahu jawabannya. Malam itu juga mereka diberitahu bahwa di gunung tersebut memang ada cerita lama tentang pasar setan. Pasar itu konon muncul untuk orang-orang yang kelelahan, lapar atau pikirannya kosong. Ia tidak selalu terlihat sebagai tempat menyeramkan. Kadang terlihat seperti warung, kadang seperti pos ramai, kadang seperti cahaya tenda pendaki lain. Orang yang masuk biasanya diberi pilihan tanpa sadar. Makan, membeli, menawar, atau membawa sesuatu. Kalau salah satu dilakukan, maka ia dianggap sudah bertransaksi. Dan dalam pasar itu, tidak semua transaksi dibayar dengan uang. Beberapa hari setelah kejadian, Nanda jatuh sakit. Setiap malam ia mengigau, menyebut harga-harga aneh. "Jangan beli yang itu, mahal, itu daging orang." Seno juga berubah pendiam. Ia tidak pernah lagi mau naik gunung. Ketika ditanya apa yang paling ia ingat dari pasar itu, ia hanya menjawab satu kalimat. "Yang paling menakutkan bukan daging manusianya, tapi wajah pembelinya." Karena beberapa dari mereka memakai jaket pendaki. Raka kemudian memeriksa foto-foto yang mereka ambil selama pendakian. Hampir semua normal, tapi ada satu foto yang membuat mereka semua tidak bisa tidur. Foto itu diambil sebelum Nanda dan Seno tertinggal. Di belakang mereka, jauh di antara pepohonan, terlihat cahaya kecil seperti lampu pasar. Dan jika diperbesar, tampak deretan orang berdiri di balik kabut. Mereka semua menghadap kamera. Salah satunya membawa papan kecil bertuliskan, 5 datang, 2 hampir terbeli. Sejak saat itu, mereka berlima tidak pernah lagi mendaki gunung tersebut. Bahkan ketika ada teman lain yang mengajak, mereka selalu menolak. Bagi orang lain, mungkin itu hanya cerita halusinasi karena lelah dan lapar. Tapi bagi Nanda dan Seno, pasar itu nyata. Bau daging itu nyata. Papan harga itu nyata. Dan suara pedagang yang berkata, "Belum bayar," masih sering terdengar dalam mimpi mereka. Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki gunung di Jawa Barat, lalu merasa sangat lelah, sangat lapar, dan tiba-tiba mencium bau makanan dari arah hutan, ingat satu hal. Tidak semua warung di gunung dibuat untuk manusia. Tidak semua pasar menjual barang yang seharusnya dibeli. Dan kalau dari balik kabut ada suara ramah yang berkata, "Mampir dulu, Mas, lapar kan? Lebih baik terus berjalan. Jangan menawar, jangan menerima, jangan melihat terlalu lama. Karena mungkin saja di antara lampu-lampu kecil itu ada meja kayu panjang yang sedang menunggu daging baru." Itulah kisah kali ini di Jangan Lihat Belakang. Kalau kamu pernah mendengar cerita tentang pasar, setan, suara gamelan di gunung, warung gaib, atau pengalaman aneh saat mendaki, tulis di kolom komentar. Ceritamu mungkin akan menjadi kisah berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita horor Indonesia yang mencekam dan bikin merinding. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Dan ingat, kalau kamu berjalan di hutan malam hari lalu, mendengar keramaian dari tempat yang seharusnya sunyi, jangan penasaran. Karena yang paling berbahaya di gunung bukan selalu jurang, bukan selalu binatang buas, tapi sesuatu yang memanggilmu dengan cara yang paling manusiawi, rasa lapar.